Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini. Bapak Diakon Rudi Hendra Kusuma selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada pagi hari ini. Saudari Bethesda Monica yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Bapak Juberi Jumben dan Ibu Herlina Weuda yang akan menjadi pemandu lagu dan song leader, Bapak Kennedy Uda sebagai operator sound system, Bapak Penetua Timotius dan Bapak Penetua Yonatan selaku petugas multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, yaitu Pendeta Pelayanan Bapak Pendeta Alisa Ginon, petugas mimbar, penetua dan diakon dari Lingkungan Pelayanan 2, liturgus oleh Penetua Mariana, song leader Herti Carolina dan Isabel Glory Angelica, dan pemain keyboard Bapak Mardi Ampon SPD. Berita kebaktian. Pertama, diundang warga jemaat sekalian bisa hadir dalam kebaktian syukur yang akan dilaksanakan di tempat Bapak Ari Kaerau di Jalan Kareta Taheta, RT 4, Kelurahan Barimba, Lingkungan Pelayanan 2. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan yang bertugas sebagai liturgus Bapak Penetua Timotius dan pemain keyboard Saudari Anggun. Yang kedua, akan dilaksanakan kebaktian mengenang 40 hari telah dipanggilnya ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Deman Inus Tundah pada hari Sabtu 6 Februari 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di tempat keluarga Erni D. Tundah atau Indu Rudi, alamat Jalan Kecamatan Gan PDAM RT 3 Kelurahan Barimba, Lingkungan Pelayanan 1, dengan petugas liturgus Ibu Penetua Herti Carolina, pemain keyboard Bapak Budi Alfianto SPD, dan diundang warga jemaat untuk bisa hadir dalam kebaktian ini dengan melakukan protokol kesehatan. Demikianlah Bapak Ibu berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebih dari penyampaiannya, kami memohon maaf atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum Ibu Pendeta dan Penetua Diakon memasuki ruangan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua, kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Berkumpul menyembah kepadanya.
Kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 39, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 62, Kitab Mazmur pasal 62, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dengan judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah.
Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kedung Jemaat nomor 309, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita pada saatnya nanti mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan orang tua dan juga saksi yang akan membawa anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan dalam sakramen baptisan kudus. Dan sebelum orang tua saksi dan anak yang akan dibaptis mempersiapkan diri dan boleh maju ke depan, kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 356, bait yang pertama. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus,
Sebelum anak-anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Mereka akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikannya agar menjadi milik kepunyaan-Mu. Terimalah mereka ini dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita? Kalau demikian jawablah, iya saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Tuhan dalam baptisan kudus. Joseph Brian, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Epata Natalia Francisca. Epata Natalia Francisca, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin.
Kepada para Bapak, Ibu, dan saksi, atas nama gereja kami menasehati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak-anak ini dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepada mereka. Bawalah mereka masuk ke rumah gereja, agar mereka sejak kecil sampai dewasa, mereka menjadi anggota gereja yang hidup oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Selamat. Silakan boleh kembali ke tempat. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Markus pasal 1, Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, pada saat ini terbentang firman-Mu di hadapan kami. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami benar dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Dan firman Tuhan itu juga memperbaharui hidup kami, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berkenan di hati-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 20. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan adalah hal yang umum kita dengar. Pertobatan adalah suatu keadaan di mana seorang berdosa menyesal karena perbuatannya, dan terjadi perubahan dari dalam diri sendiri yang dimulai dari pikiran, hati, dan tekad untuk berbalik arah, lalu mendorongnya untuk tidak lagi melakukan kebiasaan yang selama ini mendarah daging dalam dirinya. Kebiasaan yang lama, kebiasaan yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara, siapakah kita ini? Siapakah manusia ini yang tidak berdosa? Semua manusia itu berdosa kecuali Yesus. Sehingga dengan menyadari siapakah kita ini di hadapan Tuhan, kita semua berdosa. Maka sesama kita pun juga tidak patut menganggap diri kita lebih benar, lebih baik, lebih tidak berdosa dari orang lain.
Karena di hadapan Tuhan kita berdosa. Saudara-saudara, firman-Nya berkata bahwa Tuhan akan menghukum orang yang berdosa. Upah dosa itu adalah maut. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya, Dia tidak ingin kita ini binasa karena dosa-dosa kita. Tetapi agar kita memiliki kehidupan itu yang disediakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu seruan pertobatan diserukan. Yohanes Pembaptis, dia menyerukan seruan pertobatan itu. Dan kalau kita baca dalam teks Alkitab ini, Yohanes Pembaptis pada saat itu ditangkap. Tetapi ditangkapnya Yohanes bukan berarti seruan pertobatan kepada manusia itu berhenti. Kita melihat dalam nas ini, sesudah Yohanes Pembaptis ini ditangkap, seruan pertobatan yang sama dilakukan oleh Yesus di Galilea. Dalam teks bacaan kita hari ini ayat 15, ia berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Waktunya telah genap. Itu berarti kehadiran Yesus orang Nazaret di bumi ini telah menggenapi nubuat para nabi tentang kedatangannya ke dalam dunia ini. Kerajaan Allah sudah dekat. Bahwasanya kerajaan Allah tersebut bersifat kini dan di sini. Di bumi yang kita pijak dan sekarang ini kita merasakan kerajaan Allah, dan juga di masa yang akan datang kelak di sorga, yang menjadi pengharapan, puncak pengharapan orang percaya akan menuju ke sana bagi orang yang percaya. Karena itu yang pertama dari bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini, kita dipanggil untuk bertobat dan berubah dari kehidupan kebiasaan yang lama yang penuh dengan dosa. Namun Bapak Ibu Saudara, pertobatan pada satu pihak itu adalah sebuah pilihan. Pilihan kita. Tetapi pada sisi yang lain, pertobatan adalah karunia Allah. Sebab hanya karunia Allah saja Dia yang menarik hati manusia kepada pertobatan melalui pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Tanpa anugerah Allah, tidak mungkin kita bisa mengalami pertobatan yang sejati. Sebab ada firman tertulis bahwa maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan. Karena itu biarlah kita membuka hati kita agar kemurahan Allah itu terjadi senantiasa dalam diri kita, dan anugerahnya bekerja menggerakkan hati supaya kita mengalami pertobatan yang sejati. Kapankah waktu untuk pertobatan ini? Waktu untuk bertobat adalah waktu di mana kita masih hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk memperbaharui hidup kita. Karena itu jangan sia-siakan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita di dunia ini. Tapi pergunakanlah untuk memperbaharui hidup kita semakin lebih baik lagi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, setelah seruan bertobat, Yesus berkata dalam ayat 15, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pertobatan dan percaya adalah sesuatu yang tidak bisa diputuskan. Karena itu inti dari Injil itu adalah Tuhan Yesus sendiri.
Karena kasih-Nya yang besar, Ia berinkarnasi menjadi manusia. Ia rela mati untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Ia bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 10. Bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya kepadanya itu sangat penting. Bertobat harus dilanjutkan dengan percaya. Jangan abaikan panggilan untuk percaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setelah panggilan pertobatan dan panggilan untuk percaya, maka kita pun juga dipanggil untuk menunjukkan buah dari pertobatan dan percaya itu, yaitu melewati panggilan kita untuk mengikut Yesus dengan setia. Ini yang dilakukan oleh Yesus di dalam bagian nas ini. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama untuk mengikut Dia. Dan murid-murid ini adalah bukan orang yang luar biasa, bukan orang yang tanpa dosa, tetapi mereka adalah orang-orang yang berdosa yang sama juga seperti kita. Tetapi orang-orang yang berdosa ini diperkenankan oleh Tuhan untuk menjadi alat yang dipakainya untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Orang-orang yang berdosa yang Ia kuduskan dipanggil untuk menjadi murid-muridnya. Mengikut Yesus berarti hidup mengutamakan Yesus saja dan mau belajar dari firman-Nya. Tuhan Yesus berkenan memakai manusia berdosa yang Ia kuduskan untuk menjadi mitranya di dunia ini, untuk hidup menjadi berkat, menjadi alat kesaksiannya, menjadi penjala manusia. Karena itu kita yang mengalami pertobatan dan percaya, kita juga harus menunjukkan buah pertobatan dengan hidup yang menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Kita dipanggil untuk berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan namanya. Biarlah kita boleh menjadi murid-muridnya yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami masih diberikan oleh Tuhan waktu dan kesempatan hidup di dunia yang fana ini. Satu waktu yang merupakan anugerah Tuhan. Untuk kami boleh memperbaharui hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan untuk menjadikan diri kami sebagai saluran berkat Tuhan dimanapun kami tinggal dan berada. Terima kasih ya Bapa. Kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran, yang sering menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami, baik melewati tutur kata dan tingkah laku kami. Tuhan, Engkau Maha Pengasih dan Pengampun. Engkau berkenan mengampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami dikuduskan dan disucikan, dan boleh layak berada di hadapan-Mu pada saat ini, membawa seruan permohonan doa kami. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu. Hanya anugerah Tuhan saja yang boleh memanggil kami untuk hidup di dalam Tuhan.
Dan biarlah kami membuka diri, membuka hati kami untuk Tuhan bekerja, menggerakkan dan menguasai hati dan pikiran kami, melakukan segala hal yang baik, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, 1 minggu telah kami lewati dengan suka dan duka yang telah kami alami. Dan terima kasih ya Tuhan, semua karena pengasihan dan penyertaan-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa-masa yang akan datang. Namun satu hal yang pasti, kami menyerahkan segenap pergumulan kami, hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Dan Tuhan akan senantiasa memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Mampukan kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat melalui masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami hikmat dan akal budi dalam setiap pergumulan, masalah, tantangan dan kekhawatiran dalam hidup kami. Biarlah kami tetap menjadi umat kepunyaan-Mu yang senantiasa dimenangkan di dalam Tuhan. Dan kuasa-kuasa yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami, bahkan merampas iman kami daripada Tuhan, tidak akan berkuasa atas hidup kami. Tetapi hanya kuasa Tuhan saja yang boleh bekerja. Tuhan, hadirlah Engkau di setiap keluarga dan rumah tangga kami, menolong, menopang dan memberkati, bahkan menyatakan sukacita damai sejahtera dimanapun kami tinggal dan berada. Rencana-rencana hidup kami diberkati oleh Tuhan. Tugas pekerjaan, usaha, tanah sawah ladang yang kami garap diberkati pula oleh Tuhan. Dan Engkau ya Bapa yang maha mengetahui apa yang kami perlukan bagi hidup kami. Dan kami boleh dicukupkan dalam segala berkat Tuhan. Rezeki, karunia tambah karunia. Tuhan yang melimpahkan segala hal yang baik untuk hidup kami. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu ya Tuhan tetap kuat di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Biarlah jemaat Tuhan bertumbuh, hidup saling melayani, hidup saling memperhatikan. Dan juga kami percaya melewati kehidupan jemaat-Mu dinyatakan terang kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan melewati seluruh keberadaan jemaat-Mu. Pakai kami juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik kami pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, siapapun yang terlibat di dalam pelayanan untuk Tuhan dan jemaat. Pakailah kami ya Bapa, agar kami dapat melayani dengan setia, dan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi berkat untuk sesama dan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga setiap program-program kerja dan pelayanan yang ada di gereja-Mu ini. Baik itu pelayanan-pelayanan diakonia, persekutuan, kesaksian dan juga pembangunan gereja. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami boleh sungguh-sungguh dapat melakukan segala hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan apa yang kami rancangkan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Bapa di sorga, kami juga teringat akan saudara kami yang sakit, saudara kami yang berduka cita, saudara kami yang berkekurangan, saudara kami yang terpenjara, saudara kami yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangganya, yang tengah mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau datang kepada mereka, menghibur, menguatkan, menolong dan menjamah, dan menyatakan damai sejahtera. Demikian juga saudara-saudara kami yang pada bulan ini bersuka cita
atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Bapak Amur yang berulang tahun ke-57 dan untuk anak kami Yosiana yang berulang tahun ke-17. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh tambahkan satu usia kembali di tahun ini untuk saudara-saudari kami ini. Mereka sungguh bersuka cita, mereka berbahagia atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Dan saat ini kami mendukung saudara-saudara kami ini dalam doa. Biarlah melewati pertambahan usia mereka, berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup mereka. Kesuksesan, kebahagiaan, dan kesehatan kekuatan. Sehingga di tahun-tahun yang akan datang, mereka tetap dapat menikmati pertambahan usia. Karena Tuhan berkenan melimpahkan berkat, kesehatan, kekuatan, dan napas kehidupan. Demikian juga ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Noga, yang mana Tuhan mereka boleh mengenang 3 tahun istri kekasih yang telah dipanggil oleh Tuhan, yaitu mendiang Noren Rambang. Biarlah keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan dari duka cita menjadi sukacita yang besar di dalam Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menopang, dan Tuhan memampukan mereka untuk tetap dapat melanjutkan kehidupan mereka. Dan biarlah Bapa, keluarga Gi Angin ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga meskipun demikian suka duka mereka alami, nyata kasih Tuhan berlimpah dalam hidup keluarga. Mereka boleh menikmati kesuksesan dan keberhasilan, melewati tugas tanggung jawab dan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Di mana anak mereka Noga Yetra, atas perkenan Tuhan boleh dilantik di kantor BLH Kabupaten Katingan. Dan anak mereka Niko Yendra, atas perkenan Tuhan boleh dilantik di kantor BKD Kabupaten Katingan. Ini adalah berkat Tuhan untuk keluarga ini, melewati keberhasilan dalam setiap rencana. Dan biarlah keberhasilan keluarga ini juga menjadi bagian keberhasilan dan kesuksesan setiap keluarga-keluarga Kristen yang lainnya. Sehingga Tuhan, dalam segala hal kami tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ada banyak berkat Tuhan yang lain, sebab berkat Tuhan tidak pernah tertukar untuk kami. Dan Tuhan menyatakan apa yang baik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mohon pemulihan atas keadaan kami dari segala bencana, wabah, sakit penyakit dan lain sebagainya untuk keadaan bangsa dan negara. Pimpin kami ya Tuhan, agar tetap kuat melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Dan Tuhan memakai para pemimpin kami untuk dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Terima kasih ya Bapa, inilah permohonan doa kami yang kami panjatkan kepadamu, dan kami percaya Tuhan mendengar dan menjawabnya menurut cara, waktu, dan kehendak-Mu. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan persembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan dengarkanlah nas pengantar akan persembahan. Dengan rela hati aku akan persembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dan kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kami undang sidang jemaat sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah pada kehidupanmu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.